Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Mojopahit, Nenek Moyang Negara Indonesia. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mojopahit adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang berkuasa sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan terbesar dan terluas di Asia Tenggara sepanjang sejarah. Wilayah kekuasaannya yang luas masih diperdebatkan sampai dengan saat ini adalah meliputi beberapa di Asia Tenggara seperti Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaya, Singapura, Filipina, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua. Yang perlu dicatat di masa itu, di tanah Jawa ada kerajaan Pajajaran serta Galuh. Di Sumatera ada kerajaan Pagaruyung, Pasai, dan lain-lain. Melayu pun ada Kesultanan Johor dan lain-lain. Maksudnya dari menguasai adalah Majapahit diakui oleh kerajaan lain sebagai kerajaan yang di Pertuan Agung. Dan di masa sekarang, semacam hubungan antar negara atau bilateral. Sejarah Mojopahit mengalami puncak masa kejayaannya pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi pada saat diperintah oleh Raja Hayam Wuruk. Walaupun begitu, memang sampai dengan saat ini masih muncul berbagai pertentangan mengenai wilayah sesungguhnya dari kerajaan Mojopahit. Hal itu dikarenakan sampai dengan saat ini memang tidak ditemukan bukti-bukti sejarah yang akurat dan kuat mengenai hal ini. Sejarah Mojopahit dan bukti sejarah. Beberapa kali sejarah Mojopahit yang telah ditemukan sehubungan dengan kerajaan Mojopahit hanyalah berupa beberapa catatan dari kitab kuno. Bukti sejarah tersebut antara lain adalah kitab Negara Kertagama yang merupakan semacam buku puisi yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno di masa kekuasaan Hayam Wuruk, karya Empu Sastra masa itu. Selain itu, ada kitab Pararaton atau kitab raja-raja yang ditulis menggunakan bahasa Kawi. Kitab ini menceritakan mengenai Ken Arok dan sedikit catatan mengenai berdirinya Mojopahit. Kedua kitab tersebut merupakan sumber utama yang dipakai sebagai dasar penelitian mengenai kekuasaan Mojopahit. Sedangkan sumber-sumber yang lainnya berupa beberapa prasasti yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan juga catatan-catatan dari Tiongkok. Namun sumber-sumber sejarah Mojopahit lain ini tidak terlalu lengkap. Sumber-sumber sejarah lainnya berupa peninggalan, seperti misalnya sebagai bangunan candi. Sejarah awal berdirinya Mojopahit. Sejarah Mojopahit berawal dari kerajaan Singosari yang didirikan oleh Ken Arok. Kejayaan Singosari sebagai kerajaan terbesar yang menguasai Pulau Jawa pada masa itu membuat Raja Kubilai Khan atau dinasti Yuan dari kerajaan Tiongkok ingin menarik upeti darinya. Kertanegara yang saat itu sebagai raja menolak mentah-mentah permintaan itu dan mempermalukan utusan Raja Kubilai Khan yang bernama Mengki dengan memotong telinga sang utusan. Tentu saja ini membuat Kubilai Khan marah dan melancarkan serangan besar-besaran ke Singosari. Namun ketika serangan dari kerajaan Tiongkok tiba, Singosari telah diperintah oleh Prabu Jayakatwang atau penguasa Kediri. Awal berdirinya Mojopahit. Atas saran Arya Wiraraja, putra Prabu Ranggawuni, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya atau putra Prabu Darmasika, menantu Kartanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian Wiraraja mengirim utusan ke Daha yang membawa surat berisi pernyataan. Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik.
Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Mojopahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasa pahit. Dan rasa pahit dari buah tersebut oleh sebagian prajurit yang bekerja. Ketika pasukan Mongol tiba, Sang Rama Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang atas saran Arya Wiraraja, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya, sehingga memaksa mereka menarik kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Mojopahit adalah dari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan gelar resmi Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Masa Sri Kertarajasa. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ronggolawe, Sora dan Nambi, memberontak melawannya. Akibat ulah dia Halayuda yang cemburu dengan keberhasilan para pembesar kerajaan. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, pemberontakan Ronggolawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, R.A. Aryasidi, R.A. Jaranwaha, R.A. Lintang, R.A. Tosan, R.A. Gelatik, dan R.A. Tati. Semua ini disebutkan dalam Pararaton. Hal itu pun terjadi karena Mahapati Halayudala yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir, yaitu Kuti, Halayuda ditangkap dan dipenjara dan lalu dihukum mati. Sang Rama Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Pemerintahan Prabu Jayanegara. Di tahun 1309, Raden Wijaya meninggal dan digantikan oleh putranya, yaitu Jayanegara. Di era ini, kalangan istana resah dikarenakan sang Prabu punya tabiat yang tidak baik, yaitu dengan selalu menginginkan wanita persembahan untuk menemani tidur. Dan tidak hanya itu, bahkan sang Prabu menginginkan mengawini adiknya sendiri yang lain ibu. Sehingga Putri Tribuana melarikan diri ke Argopuro, dikawal oleh Gajah Mada yang menjadi pimpinan pasukan Bayangkari atau pengawal istana, dan membuat pemerintahan transisi di Argopuro. Di masa itu, banyak pejabat yang mengundurkan diri karena tidak suka dengan kelakuan rajanya dan bergabung ke pemerintahan di Argopuro. Sebab itulah, di kitab Pararaton menyebut Jayanegara dengan Kalagemet, yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu, dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone, mengunjungi keraton Mojopahit di Jawa. Pada tahun 1328, Prabu Jayanegara akhirnya dibunuh oleh tabibnya yang bernama Tanja karena tidak suka dengan sikap raja dan lebih berpihak ke Argopuro. Dan Gayatri Rajapatni, yaitu ibu tirinya, harus menggantikan tahta kerajaan. Namun beliau memilih menjadi biksuni di Argopuro dan akhirnya menunjuk anak perempuannya Tribuana Tunggadewi sebagai ratu di kerajaan Mojopahit. Sejarah Mojopahit mencapai puncak kejayaannya. Sejarah Mojopahit mulai mencapai pada puncaknya pada tahun 1336 ketika Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi mengangkat Gajah Mada sebagai patih Mojopahit. Di saat pengangkatan inilah patih Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang termasyhur itu. Dan pada sumpah itu, dia berjanji akan mendirikan sebuah kemaharajaan dengan menyatukan Nusantara. Dan memang terbukti, semasa pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi,
bersama dengan Patih Gajah Mada. Mojopahit tumbuh berkembang menjadi kerajaan yang sangat besar dan diakui oleh kerajaan lain. Kemudian kekuasaan sang ratu diteruskan oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk, yang juga bergelar Sri Rajasa Negara di tahun 1350 hingga 1389. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada inilah Mojopahit mencapai puncak kejayaan dan memiliki wilayah kekuasaan di hampir seluruh wilayah Nusantara sampai ke semenanjung Malaya. Dan bahkan dalam sejarah Mojopahit, jangkauan ekspedisi armada laut Majapahit mencapai Laut Cina Selatan. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Mojopahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting Citra Resmi atau Pitaloka, putri kerajaan Sunda, sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada tahun 1357, rombongan Raja Sunda yang dipimpin oleh Prabu Linggabuana Wisesa beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Mojopahit, mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi Gajah Mada secara politik melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Mojopahit. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Mojopahit di lapangan Pubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam. Itulah sisi buruk dan kejam dari politik Gajah Mada dalam sejarah. Dan karena peristiwa itu, Prabu Niskalawastu Kencana atau Raja Sunda Galuh Pajajaran melarang adanya perkawinan antara Sunda dan Mojopahit. Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa dalam hati remuk redam melakukan pelapati atau bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Kisah Perang Pubat jadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman kemudian di Bali dan juga naskah cerita Parahyangan. Kisah ini disinggung dalam Pararaton tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam Negara Kertagama. Dan dalam sejarah para wali, Gajah Mada pernah menyerbu pesantren Giri Kedaton dan akhirnya lari karena adanya keris Kalamunyang yang memporak-porandakan pasukan Mojopahit. Bahkan diriwayatkan, Mahapati Gajah Mada melakukan transaksi jual beli dengan negara Eropa. Jadi tidak aneh jika ada riwayat harta Mojopahit sebagian dulu disimpan di tabung di Swiss. Walaupun secara akurat tidak ada bukti secara yang cukup banyak mengenai kekuasaan Mojopahit. Namun beberapa data dari beberapa sumber seperti Kitab Negara Kertagama dan Kitab Pararaton ditambah dengan beberapa prasasti ternyata mengalami kecocokan dengan catatan-catatan dari negeri Tiongkok. Keruntuhan Mojopahit. Setelah Patih Gajah Mada meninggal pada tahun 1364, Raja Hayam Wuruk tidak mempunyai pengganti yang seperti dia. Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Mojopahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Meskipun penguasa Mojopahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Mojopahit nampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara. Pada saat inilah pedagang Muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kawasan ini. Dan setelah Raja Hayam Wuruk meninggal tahun 1389, pemerintahan di Mojopahit mulai mengalami kemunduran. Hal ini terjadi karena terjadi perebutan kekuasaan yang terus-menerus di kalangan keluarga kerajaan. Perebutan dan berbagai konflik kekuasaan yang tidak pernah berhenti membuat Mojopahit semakin lemah. Dan akhirnya, melemahnya Mojopahit ini dimanfaatkan oleh kerajaan Islam
yaitu Kesultanan Malaka yang ada di Nusantara bagian barat. Kesultanan Malaka ini mulai menguat, terlebih dengan banyaknya pedagang muslim yang sebelumnya telah ada di wilayah Mojopahit sejak sejarah Majapahit berdiri. Kesultanan Malaka mulai melepaskan diri dari pengaruh Mojopahit dan memperluas wilayahnya di pertengahan abad ke-15. Dan dengan makin lemahnya Mojopahit juga membuat sebagian besar kerajaan di bawah kekuasaan Mojopahit juga mulai saling melepaskan diri. Pada masa itu, banyak kerabat dan penggawa kerajaan yang telah masuk Islam serta bersatu padu di bawah Kesultanan Bintoro. Selain itu, berdasarkan catatan sejarah, pada pertengahan abad ke-15 mulai muncul kerajaan Islam Demak yang mulai menyerang dan menghancurkan Mojopahit. Prabu Girindrawardhana yang berkedudukan di Keling, dan kerajaan Demak ini juga semakin memantapkan kekuasaannya dan semakin besar. Dan akhirnya, sejarah Mojopahit berakhir dengan menyerahkan kekuasaannya pada Adipati Unus atau Kesultanan Demak sekitar tahun 1518 hingga 1521. Sementara itu para pendeta, keluarga raja, para seniman, dan masyarakat Hindu lainnya banyak yang mengungsi ke Bali. Sementara itu berdasar sejarah Mojopahit, masyarakat Hindu Mojopahit yang masih bertahan di Jawa terpusat di daerah Tengger, Jawa Timur, di Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.